Keluaran pasal yang kedua, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya membaca ayat 11 ini sebetulnya tadi pagi ketika saya buka laptop saya, itu ada program Bible-nya. Keluarnya renungan harian tulisannya Oswald Chambers seperti yang Anda dapatkan tiap minggu ini. Dan khusus tadi pagi itu membaca, mengutip, mengambil dari Keluaran 2 ayat 11. Dan ketika saya baca, buat saya ini peneguhan dari apa yang Tuhan taruhkan dalam hati sejak beberapa waktu yang lalu. Dan saya ingin bagikan buat saudara pada sore hari ini. Keluaran pasal yang kedua, lihat ayat 11 dan 12, Alkitab berkata, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Bahasa Inggrisnya, untuk melihat akan penderitaan atau beban mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Menarik sekali Alkitab mengatakan ketika Musa telah dewasa, ia keluar untuk mengunjungi saudara-saudaranya, bahasa Inggrisnya untuk melihat akan beban, penderitaan yang mereka alami, yang mereka sedang derita. Nah, Alkitab mengatakan bukan pada masa kecilnya, tapi ketika dia sudah dewasa. Kalau Anda mau tahu akan detail cerita ini, kita mesti lihat kepada Kisah Rasul pasal yang ke-7, di sini Stefanus yang diurapi Roh Kudus diberi inspirasi apa yang sebetulnya terjadi pada peristiwa di Keluaran pasal yang kedua tadi. Kisah Rasul pasal 7 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kisah Rasul 7 ayat 23 Alkitab berkata, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya. Sebetulnya bahasa Inggrisnya berkata, it came to his heart. Saya berkali-kali berkata, it came to artinya dari luar masuk ke dalam. Ini bukan beban yang dari manusianya belaka atau murni manusianya, tapi Allah yang telah berbicara dalam hatinya. Tuhan yang rupanya memberikan beban dalam hatinya. Ini bukan beban manusianya Musa, ini merupakan sesuatu yang Allah berikan, Allah masukkan dalam hidupnya. Sehingga kita berkata, it came to his heart, masuklah ke dalam hatinya. Nah, apa yang terjadi? Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya itu, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25 Anda perhatikan, pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka, apa saudara? Tidak mengerti. Nah, perhatikan kata pada sangkanya. Kata asumsi itu berbahaya sekali. Kata saya menyangka itu berbahaya sekali. Orang yang hanya bergerak dengan saya sangka, saya kira, itu bahayanya luar biasa. Sebab ternyata ketika Musa berpikir pada sangkanya mereka semua tahu bahwa Allah memakai dia menyelamatkan mereka, ternyata apa yang dia sangka itu tidak benar. Dan Alkitab berkata, tetapi mereka tidak mengerti pada sangkanya. Ed Cole pernah berkata, it's not what you expect, but what you inspect. Bukan apa yang Anda sangka atau harapkan, tapi apakah Anda bisa memeriksanya, mencek lagi apa yang Anda harapkan itu. Nah, ini hal yang berlaku dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan semua kita, banyak orang yang mengalami problem seperti ini. Kita menyangka adanya sesuatu, kita berpikir akan adanya sesuatu. Nah, Musa berpikir, Musa menyangka bahwa mereka semua tahu Allah memakai dia. Kenapa dia berpikir begitu? Sebab dia mengalami Tuhan bicara ke dia, Tuhan berikan beban dalam hatinya. Nah, dia berpikir kalau Allah sudah bicara kepadaku, pastilah yang lain akan tahu. Lalu kemudian dia coba lakukan apa yang Allah bebankan dalam hatinya dengan caranya sendiri. Lalu dia menyangka dengan demikian, semua orang tahu bahwa Allah memakai dia. Tapi Alkitab berkata, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu kalau Allah pakai dia. Dan mereka tidak percaya kalau Allah pakai dia. Dengan kata lain, kalau saya gabungkan semua ayat ini, saya mau beri judul khotbah pada pagi ini adalah miskalkulasi. Miscalculation.
Ada orang-orang yang hidupnya akhirnya terpental begitu jauh oleh karena adanya miskalkulasi dalam kehidupan kita. Salah hitung dalam hidup kita itu berbahaya sekali. Apapun yang Anda kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang namanya salah perhitungan, itu akan menimbulkan dampak kerusakan yang mengerikan. Anda nyebrang jalan saja, kalau sampai salah hitung akan runyam, saudara. Saudara melakukan apapun, Anda setir mobil, kendarai sepeda motor, apapun, kalau salah hitung itu akan masalah. Anda kerja, Anda bisnis, salah hitung, Anda akan bangkrut. Anda punya profesi apapun, salah hitung, Anda akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Anda berbuat apapun, salah hitung, miscalculation, itu berdampak yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Musa pernah mengalami miscalculation. Anda bertanya, Pak, tapi kan sudah dengar firman Tuhan. Iya betul, Allah yang bicara, Tuhan yang berikan beban dalam hatinya. Hanya kalkulasinya salah. Dia berpikir itu saja sudah cukup untuk membuat dia seorang pahlawan yang luar biasa. Tapi ternyata ceritanya tidak begitu. Butuh 40 tahun kemudian dalam pendidikan di padang gurun sebelum apa yang Allah pernah bebankan itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Dan ini problem yang dialami oleh banyak orang percaya. Kita berpikir kalau Allah sudah bicara berarti segala-galanya dan langsung akan tergenapi. Kenyataannya tidak begitu. Antara dia memberikan beban dalam hati, sampai jadi kenyataan dibutuhkan tenggang waktu yang kadang-kadang cukup panjang. Dan ada proses tertentu yang orang Kristen harus melewati. Kalau kita seperti Musa, kita mengalami miscalculation, kita mengalami akan salah perhitungan dalam kehidupan kita. Kita salah menilai diri kita salah menilai orang lain, kita salah menilai situasi, kita salah menilai Tuhan. Akhirnya kalau Anda perhatikan, Musa terpental di tanah Midian 40 tahun lamanya. Dan di situ baru dia belajar apa yang membuat dia sebetulnya mengalami miskalkulasi dalam hidupnya. Nah, apa yang dasarnya orang sampai mengalami miscalculation? Coba buka Yakobus pasal pertama. Tolong bisa digeser whiteboardnya, saya butuh itu, thank you. Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Mengapa orang sampai mengalami miscalculation? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23, seterusnya, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya menjadi mendengar saja untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa saudara? Berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ada hal yang menarik di sini, ayat yang ke-22, saya mau ulang lagi, Anda perhatikan, inilah yang membuka rahasia kita, mengapa orang sampai mengalami miskalkulasi dalam hidupnya. Kita berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kata menipu diri sendiri, kata deceiving, kata menipu, kata deceiving, dalam pengertian kata aslinya, itu sebetulnya mengandung pengertian miscalculation. Tidak ada orang yang sebetulnya, kalau orang itu wajar ya atau waras, sengaja menipu dirinya sendiri dengan tujuan biar aku tertipu. Ya. Kalau orang nipu diri sendiri kadang-kadang itu untuk kepentingan dirinya lagi. Orang timur kan biasa, Anda bertamu ke rumah orang, sudah makan belum?
Padahal sudah bunyi keroncong dan opera itu di perut luar biasa. Tapi karena dikira nanti geragas, lalu, oh sudah, yuk makan yuk. Bilang, jangan. Ya itu saudara. Sudah makan? Sudah. Biar pantas-pantas Pak, terus ikut terus ke meja makan. Duduk, ngentek-ngentek lagi saudara. 3 piring sikat amblas. Orang berkata, hebat ya, sudah makan kok tambah 3 piring masih kuat. Ini perut atau karet? Orang bertanya. Tapi itu bukan sengaja menipu diri saudara. Itu ada tujuan hanya untuk sopan santun. Tidak ada orang yang sengaja sebetulnya, kalau kita wajar aja ya. Menipu diri sendiri supaya kita dirugikan, enggak ada. Yang ada adalah perhitungan kita keliru tentang diri kita. Nah ini yang Alkitab katakan, engkau menipu diri sendiri. Sebetulnya engkau mengalami miscalculation, miskalkulasi, salah hitung terhadap dirimu sendiri. Kenapa itu? Karena selama ini firman hanya didengar, tapi nggak ada prakteknya. Waktu saya baca ayat ini, aku berkata begini, orang Kristen, dengerin baik-baik saudara, semua orang Kristen, kalau kita terima kebenaran sehebat apapun, terima pewahyuan sedalam apapun, selama itu belum pernah dipraktekkan dalam kehidupan kita, selama itu belum pernah dialami dalam kehidupan kita, itu belum merupakan milik kita seutuhnya. Saya mau ulang lagi ya. Segala macam bentuk pengajaran, firman Tuhan, pewahyuan, sehebat apapun, sedalam apapun. Kalau hanya kita terima begitu saja, dan kita berkata, oh aku sudah ngerti itu, ya amin, puji Tuhan, itu belum menjadi milikmu sepenuhnya. Sampai engkau dan saya mengalami kenyataan firman itu dalam hidupmu, baru itu menjadi milik kita seutuhnya. Nah banyak orang berkata, kalau aku sudah dengar, aku sudah diajarin, otomatis aku ngerti semuanya, berarti itu milikku. Memang milikmu, tapi belum sepenuhnya. Ada seorang teman lulusan sekolah Alkitab, akan pergi ke sebuah negara miskin. Saya bertanya, kamu akan ngapain di sana? Oh, saya akan ngajar firman. Kamu ngajar apa? Peperangan rohani, hidup berkelimpahan, hidup doa yang luar biasa. Lalu saya tanya, kenapa kamu ngajar 3 hal itu? Karena menurut dosen saya waktu sekolah, ini 3 hal yang penting sekali untuk di dunia ketiga. Makanya saya akan mengajar ini. Nah dalam hati saya berkata, itu memang milikmu karena engkau pernah terima pengajarannya. Tapi sampai itu menjadi bagian dari hidupmu dengan cara engkau hidupi firman dan engkau mengalami firman, belum sepenuhnya jadi bagian dari kehidupan kita. Nah, di sini orang mengalami miskalkulasi. Akhirnya apa? Ketika satu kali kita dihadapkan kepada kenyataan yang berat, ternyata pengetahuan yang kita terima itu tidak berarti banyak, saudara. Sebab kita tidak mengalami sendiri apa yang Alkitab itu katakan dalam kehidupan kita. Nah, terutama saya mau ajak Anda berpikir dengan jernih ya. Kalau kita menghadapi akan hal-hal yang besar, yang mengandung resiko-resiko tinggi, saudara harus mengerti bahwa segala yang berlaku, yang mengalami, yang sampai terjadi miskalkulasi, itu menciptakan masalah buat kita. Saya beri contoh begini. Kalau hidup Anda misalnya ya, ini terutama kalau nyangkut uang, nyangkut semua yang beresiko buat kita. Kalau Anda selama ini misalnya, hidupmu itu kira-kira kurang lebih lah 1 juta setiap bulan. Itu income Anda kurang lebih lah 1 juta. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Kurang lebih sekian lah. Kurang lebih. Orang itu kan ada average yang dia terima tiap kali ya. Nah kalau Anda hanya bergerak di sini, belum pernah bergerak ke 2 juta, 3 juta, 5 juta, saudara mesti hati-hati. Nanti satu kali kelak akan dihadapkan kepada tantangan 10 juta. Nah, perhatikan ya, gapnya di sini, rongganya terlalu tajam. Ini berapa kali saudara? 10 kali. Orang Kristen seringkali karena begitu antusias, dia lupa satu hal, bahwa Allah itu bergerak step by step. Dia bangun hidup kita itu bagian demi bagian, secara teratur. Nah,
Keinginan kita untuk segera melonjak, melejit luar biasa, ini bisa muncul sewaktu-waktu ya. Lalu dipompa oleh orang-orang sekitar yang sama-sama immature-nya, sama-sama nggak dewasanya, dengan berkata, imani, imani, imani. Saya dari dulu ya, paling menghindar kata imani. Sebab begini, Anda itu beriman atau tidak, itu aja saudara. Kalau beriman ya beriman, tidak ya tidak. Nggak ada iman dipompa, imani, imani, itu iman balon. Kebablasan duar meledak, saudara. Ini banyak orang ya, problem di sini, saudara. Sebab kita melihat orang lain, kita melihat akan semua kemungkinan, kita tahu kesenangan kita banyak, kita ingin di sini. Lalu kita sebetulnya belum pernah bergerak mendekati ini. Loh Pak, kalau gitu kan nggak butuh iman, Pak, itu hanya natural. Loh, iman pun sebetulnya ada nature-nya sendiri. Terutama, dengerin baik-baik ya, kalau sudah nyangkut soal yang berisiko dalam hidup kita, Anda mesti ekstra hati-hati. Saya tidak berkata begini karena saya nggak punya iman loh saudara. Saya membuktikan dalam hidup saya, kami mulai dari nol, tidak ada apa-apa. Dan Tuhan memberkati sampai hari ini, tapi saya berkata saya bukan orang ngawur, yang mempertaruhkan yang berjudi dengan hidup saya. Tidak. Kalau Allah bicara, saya kerjakan. Sekalipun di luar kemampuan, tapi dalam hati saya ngerti, bisa. Kesaksian di dalam, tidak usah dipompa. Imani, imani, imani. Tanpa dipompa, Anda ngerti, Anda bisa. Sekalipun hari itu tidak pegang uang. Nangkap ya? Lihatlah gereja misalnya. Radio kita ini. Kita nggak punya uang. Serius, pada waktu Allah berkata, buat itu, nggak punya uang. Kok Bapak nekat Pak? Itu kan 1,5 miliar, equipment-nya aja, belum studionya itu. Kita habis berapa ya? Ada yang tahu? Saya nggak tahu, itu mungkin 600-700 juta. Itu dari total itu lebih dari 1 M, saudara. Jadi kalau orang bilang, Bapak kok berani Pak? Loh, bukan soal nekat dan tidak nekat, saudara. Itu kan enggak, itu judi Pak. No. Yang di dalam sudah ngerti, bisa. Jadi ini sudah dilatih dari kecil, saudara. Dari sejak awal ada trainingnya. Saya nggak lompat sebetulnya, nggak. Memang nggak ada uang. Nggak ada uang itu nggak masalah. Tapi Anda harus ngerti ya, sampai ke titik itu latihannya begitu banyak. Nah banyak orang Kristen lihat hasil yang ada, lalu ingin seperti yang sudah ada hasilnya, lalu tanpa apapun lompat. Itu seperti cerita gitu loh. Waktu zaman film Superman lagi booming, tahun berapa itu di beberapa tempat di Singapura, di Hong Kong, anak-anak mati dengan tubuh hancur di bawah flatnya dengan pakaian dan jubah Superman, saudara. Dia pikir dengan pakai jubah Superman, dia lompat dari flatnya. Superman! Gak terbang-terbang, saudara. Memang bukan. Ngerti ya? Jadi saya ingin tidak ada orang di sini yang sampai miskalkulasi dengan hidupmu. Nanti hancur, saudara. Dan saya sudah dapat cerita dengar ini banyak sekali. Hancur, miskalkulasi. Saya pernah nginep di rumah Pak Arifin, sekian tahun yang lalu, sebelum beliau di Denpasar. Pagi-pagi itu saya mau pulang ke Semarang sebetulnya. Lalu dia berkata, Pak Petrus, ini doain dong ada teman yang mau didoakan. Lalu saya temuin Pak Arifin, dampingi Pak Arifin di ruang tamunya. Ada seorang bapak, mukanya kuyu sekali. Di Surabaya, kuyu. Terus saya tahu ceritanya. Jadi orang ini tadinya naik Vespa. Nih. Dia lihat di gereja teman-temannya naik mobil semua. Lalu kan kita seringkali dengar firman berkata, Tuhan mau kita diberkati. Lalu dia berkata, kalau gini caranya naik Vespa terus, nggak bisa ini. Aku harus diberkati. Nah, orang diberkati artinya punya mobil. Terus dia berdoa. Nah, dia berdoa gini, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Selalu gitu, Tuhan jadi pelengkap penderita lah. Semua itu untuk kemuliaan-Mu. Jarang orang berkata, karena aku pengen, nanti nggak diberi. Jadi Tuhan dibujuk begitu rupa, dengan berbagai cara. Tuhan supaya aku bisa membawa jemaat-Mu ke gereja. Loh, padahal tukang becak ya banyak loh saudara ya. Tuhan supaya aku bisa pelayanan keluar kota. Bis juga masih ada. Tuhan
Pokoknya ini untuk pelayanan untuk Engkau Tuhan. Aku percaya, aku diberkati. Aku mau mobil Tuhan. Terus saya imani Pak. Nah terus saya imani. Lalu dikompori teman-teman. Loh iman itu tidak cukup. Iman tanpa perbuatan mati. Loh lagi ngimani itu kan berarti belum punya iman saudara. Oh ngimani gitu kan belum punya iman. Sudah ditambah dengan perbuatan. Nah perbuatan tanpa iman, jalat saudara. Nah, ini terjadi. Imani Pak. Dikompori temannya. Iman tanpa perbuatan mati. Iya betul juga. Caranya biar ngimani. Kredit. Tapi apa minta yang tidak boleh tahu saudara. Kredit dong. Seberapa yang Anda punya. 5 roti 2 ikan serahkan dulu. Vespa jual. Untuk apa? Uang muka. Dilakoni saudara. Supaya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Loh, sejak kapan Tuhan begitu miskin sehingga dia butuh memaksa anak-anaknya kredit saudara. Saya jangan salah loh. Pak, saya kredit beri dosa Pak. Nah, Tuhan tidak pernah nyuruh, tapi Anda mesti ngitung sendiri. Ngerti? Miskalkulasi. Kalau Anda kredit karena Anda punya income yang memadai, terserah saudara. Tapi kalau hanya modalnya tak imani, ya lakonano saudara. Ini benar loh kejadian sungguhan. Lalu kemudian dia betul-betul hitung saudara. Dia berkata gini, kalau saya jual Vespa saya untuk uang muka, income-nya dihitung, dipotong makan, kalau ini hemat, berikan semua ngangsurnya, sekian tahun bisa. Dihitung. Jual Vespanya, datang ke showroom sudah tahu harganya, ambil mobil waktu itu kayak sebangsa apa ya, Suzuki Carry begitu ya. Dia beli, bawa pulang. Wah bersaksi. Betul Allah luar biasa saudara. Tak imani jadi. Tapi kreditnya nggak diomongin orang. Dia bilang luar biasa sekarang untuk Tuhan. Nah, dan untuk saya sendiri. Pasti dong keren sekarang. Wah ini dia hidup dalam kelimpahan. Tadinya kalau parkir itu bangsa yang sepeda motor, sekarang ganti mobil, lain sedikit. Luar biasa, bulan pertama bisa ngangsur. Dia ngomong sama keluarganya, ini kita harus mengimani. Tapi uang papa tidak cukup, jadi makan harus seadanya. Jangan daging, kolesterol tinggi. Kembali ke Taman Eden, sayur dan buah-buahan, sehat. Ya Pak, katanya. Loh, semua anak-anak ketika mobil baru kan antusias, saudara. Oh, antusias. Bulan pertama lewat, dia berkata, luar biasa, tak imani. Bulan kedua kita ngimani lagi, lolos lagi. Bulan ketiga, anak-anak lemes, saudara. Gak makan daging. Biasanya makannya hamburger, tiba-tiba gak makan apa-apa. Oh gini, ini tahu, nanti digoreng sampai gosong, kita penyeti kasih kecap, itu kayak hamburger. Bayangkan saja. Pengen sate, tempe kita bakar, bayangkan saja. Bumbunya semua sama, bahannya berbeda. Yang penting imani katanya. Iya Pak, ulangan umum anaknya saudara. Makan kasih itu terus. Lemes. Lemes sakit saudara anaknya. Kretek 2 sekaligus. Imani, tidak usah lu dokter, tambah parah. Dia mikir mati ya anakku, ke dokter. Kasih suntik, kasih obat saudara sama dokter. Bayar apoteknya mahal, das. Bulan itu sudah gawat, waduh tidak masuk ini. Gak bisa ini, gak bisa masuk. Gimana ini? Imani pokoknya, imani. Udah bulan sekian itu sudah gak bisa bayar. Bulan berikutnya, ketika anak selesai ujian semua, harus bayar uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, di luar kalkulasinya dia. Tidak masuk lagi. Bulan berikutnya anaknya pada naik sekolah, pindah sekolah, kena uang gedung, malah gajinya habis untuk itu. Sampai 3 bulan gak bisa bayar, terus yang jual mobil datang, masa mobil begitu saja. Datang tak saudara? Datang, maaf Pak ini 3 bulan. Iya, beri kami waktu dong, Anda masa tidak percaya, kita orang Kristen ini, kita ini menyembah Yesus. Nah kalau saya ditagih, Yesusnya keluar semua saudara. Oh Kristen ini, Yesus ini luar biasa. Saya ke gereja ini saya berdoa, tak imani lagi saudara. Nah, sing jual mobil yang gak butuh imanmu, butuh duitnya kembali.
Dia bilang, oke, saya beri sebulan lagi Pak. Bulan berikutnya tetap nggak bisa karena sudah terlanjur 3 bulan berat sekali, total semua, nggak cukup income-nya. Bulan keempat pun tidak ada apa-apa, telepon sana, telepon sini, panik. Dan akhirnya datang ke Pak Arifin. Pak, apa suara Tuhan buat saya? Kalau sudah gitu dengarnya suara Tuhan. Saya senang tuh gayanya Pak Arifin, dia berkata, ada suara Tuhan buat Bapak, katanya. Karena agak serak-serak begitu ya Pak Arifin. Tuhan berkata, jual mobilmu, naik Vespa lagi katanya. Saya pikir ini firman apa gitu. Ini firman logika, dia berkata. Jual mobilmu dan naik Vespa lagi. Di depan saya itu ngomongnya. Saya geleng-geleng, saya berkata, kesian ya orang ini. Saya berkata, tapi itu apa yang terjadi? Miskalkulasi. Sesuatu yang sebetulnya tidak ada dalam hidupmu. Engkau hanya dengar firman sesaat, tapi proses penggenapan firman dialami dalam kehidupan kita, itu hampir enggak ada. Nah akibatnya apa? Ketika ada lompatan seperti ini, nah lompatan itu bisa macam-macam loh saudara. Bisa karena keinginanmu, bisa karena dibakar, dipompa orang lain. Ya toh, ada tuh orang yang bombongan, ayo gue mesti bisa, kejungkel akhirnya. Ada yang karena memang saudara berminat sekali, segala macam. Kacau toh, suara-suara kita kan banyak suara sekali. Nah kita berkata, ayo lompat aja. Hati-hati. Karena Alkitab mengajarkan, kalau ini belum jadi kenyataan, pengalaman hidupmu, saudara nggak bisa lompat. Minimal saya berkata, bahaya sekali. Orang-orang yang pernah melakukan perkara-perkara besar, dibangun Tuhan dari kecil, sampai level tertentu Allah berkata, lompat, itu karena Anda sudah punya basic yang memadai. Ini semua yang kami alami kayak radio, kayak dulu bangun School of Acts juga sama. 6 bulan saudara. Dari nol dibangun 6 bulan, nggak ada uang sama sekali, berat. Tapi Tuhan berkata, lakukan. Nah ketika Allah berkata itu, kami sudah mulai dibangun, sudah cukup lama. Ngerti beriman seperti apa. Ini iman, ini emosi itu sudah ngerti aja. Jadi waktu kita berkata, wah Allah beri perkataan ini, imannya muncul, boom, jadi, pasti jadi. Tanpa utang, tanpa minta kepada siapapun. Tapi kalau kita tidak pernah mau dibina Tuhan dari kecil, didikan Tuhan tidak pernah kita mau terima, ini yang berbahaya. Satu hari engkau akan diiming-imingin sesuatu yang tinggi sekali, engkau akan bayar ini, tapi sebetulnya nggak punya pengalaman sampai sini. Nah ini miskalkulasi, saudara. Ini yang runtuhnya banyak orang di sini.